Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di pertemuan 12. Kita akan membahas terkait dengan komunikasi. Teman-teman bisa mendapatkan materi lengkapnya di bukunya Stephen Robbins, Organizational Behavior di chapter 11. Itu di partnya organisasi. Nah, saya mau kasih sedikit ilustrasi tentang komunikasi. Teman-teman bisa lihat yang ilustrasi yang pertama, dia ada kakek-kakek sama nenek-nenek. Mereka lagi ngobrol. Kemudian kakeknya mencoba untuk merayu neneknya gitu ya. Dia bilang, "Hi, in the moonlight your teeth look just like pearls," katanya gitu ya. Di bawah sinar bulan, eh gigimu tuh kayak mutiara gitu. Terus neneknya salah persepsi. Yang kayak, siapa pearls? Siapa itu pearls? Dia pikir mutiara tuh nama ya. Dan apa yang kamu lakukan? What were you doing in the moonlight with her? Katanya. Apa yang kamu lakukan di bawah sinar bulan dengan dia? Atau yang kayak gini, sebelah kanan. Dia bilang, istrinya bilang gini, go to the store, lay down the mulch, wash and wax the car, get the kids at school, rent some videos, and finish the rest of the dishes. Oke, apa yang didengar oleh suaminya adalah go lay down, suruh bobo, istirahat, and get some rest. Padahal ini banyak banget kerjaannya. Mungkin teman-teman sama orang tua, sama temennya, itu juga sometimes kayak begini. Atau pernah kayak begini, temennya bilang apa, tapi kemudian kita mempersepsi apa atau kebalikannya. Itu sering sekali terjadi. Makanya kita suka bilang kan kalau ada masalah, oh itu cuma miskomunikasi aja kok gitu ya. Karena ternyata komunikasi itu tidak sesimpel itu problemnya. Nah, sebetulnya apa sih sebelum kita beranjak lebih jauh komunikasi itu seperti apa jalannya dan seterusnya, kita akan lihat dulu manfaat komunikasi itu apa kalau di dalam organisasi. Secara umum ada 4 manfaat komunikasi. Yang pertama buat kontrol. Very clear bahwa komunikasi itu adalah kontrol dari organisasi kepada karyawannya. Kontrol dari atasan kepada karyawannya. Apakah karyawannya sudah mengerjakan pekerjaan dengan benar? That's control. Kalau nanti teman-teman belajar bagaimana terkait nanti ya in the future, ini kan baru materi awal nih di bio. Nanti teman-teman belajar gimana sih para manajer itu misalnya kalau mau memanage kinerja bawahannya. Ya, salah satunya jalan ya harus komunikasinya dengan baik. Yang kedua adalah major function communication di organisasi itu adalah untuk memotivasi, very clear. Buat memotivasi karyawan, kita butuh mengkomunikasikannya. Nggak cukup dengan hanya kerja gitu ya. Tapi kita juga harus mengkomunikasikan habis kerja itu kinerjanya seperti apa, perlu feedback kah, apa kemudian dikasih pujian dan motivasi. Dan yang ketiga adalah very clear bahwa kemudian fungsi komunikasi juga untuk ekspresi emosi. Gitu nggak sih teman-teman? That's why biasanya para lelaki itu bingung kalau cewek-cewek itu suka marahnya tuh diem. Gitu ya. Karena kadang-kadang tuh nggak kalau ceweknya tuh lagi marah gitu ya kan ya. Atau istrinya marah atau pacarnya marah. Yang cewek-cewek karena diem gitu. Padahal itu sebenarnya part of komunikasi, cuma nggak ngerti gitu ya. Jadi sebenarnya komunikasi itu emotional expression. Tapi ada juga tuh cewek-cewek yang kalau marah itu ya memang gitu ya, ngomel gitu. Itu bagian dari ekspresi emosi. Di organisasi juga seperti itu. Dan yang paling utama itu adalah untuk menyampaikan informasi. Komunikasi dalam bentuk apapun, misalnya baik dalam bentuk oral, dari mulut kita sendiri, atau written, tertulis, itu biasanya untuk menyampaikan informasi tertentu. Gitu ya. Nah, terus prosesnya gimana gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih prosesnya ini ada angka-angkanya nih ya. Saya coba untuk bikin ini lebih clear. Yang pertama itu biasanya ada informasi atau ada message yang mau dikirim dari sender. Gitu ya. Di sini ada message-nya, kemudian di sini message-nya di encoding nih dari si sender, dia di encoding. Di encoding tuh kayak gimana ya cara nyampeinnya, mau lewat oral atau lewat tertulis dan seterusnya. Nah, kemudian di encoding lewat channel. Nah, channel ini macam-macam tuh, bisa formal, bisa informal. Bisa channelnya tuh dalam bentuk tertulis, bisa dalam bentuk langsung, bisa cuma informasinya dalam berupa
diem aja, saya mau menyampaikan komunikasi saya dengan cara saya diam, hanya lewat bahasa tubuh, hanya lewat mata gitu ya. Bisa juga kayak gitu. Nah, habis itu nanti message-nya di-receive, diterima. Habis itu si penerima ini kan nanti mempersepsi nih, gitu ya. Misal kayak tadi tuh ada yang informasi terkait dengan apa sih COVID-19 yang sekarang misalnya korbannya udah di atas 40.000. Ada yang kemudian mendecoding message. Oh, itu sedikit dibanding jumlah rakyat Indonesia. Ada yang kemudian decode message-nya banyak banget gitu. Growth-nya luar biasa banget gitu. Padahal itu dalam waktu berapa bulan nih? Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan korban COVID itu udah 40.000, itu banyak banget. Jadi message itu di decodingnya tuh bisa beda-beda tuh ya gitu, dan itu akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda-beda pada si receivernya. Nah, tapi di channel ini kadang-kadang itu juga ada noise gitu ya. Ada noise atau ada feedback. Noise itu biasanya ada problem di dalam channelnya. Misal kalau kayak teman-teman lagi telepon terus tahu-tahu sinyalnya jelek, that's noise. Atau pemerintah misalnya ngasih message tapi message-nya ambigu terus sampai ke masyarakat juga jadi ambigu. Itu juga bisa jadi karena noise gitu ya. Atau juga feedback gitu ya, teman-teman bisa lihat yang ngasih ini 8 feedback. Jadi kadang-kadang dari receiver tuh juga ngasih feedback ke si sender, maksudnya apa sih? That's feedback. Atau misalnya yang kayak oke, berarti yang disebut dengan informasi, pemerintah ngasih informasi pakai masker ya gitu. Terus ada feedback, maskernya yang kayak gimana? Yang harus dipakai di masa COVID ini gitu. That's feedback. Atau misalnya pemerintah kayak kemarin ya, ada jubirnya pemerintah itu kan kemarin beberapa kali dikritisi misalnya, terus akhirnya pemerintah uh, dikasih dapat feedback misalnya dari para pengamat atau dari orang-orang netizen gitu bahwa jubirnya bisa nggak sih yang segeran dikit misal. Akhirnya pemerintah oh ya baiklah, dikeluarkanlah misalnya Reza Berto Asmoro kemudian yang jadi nambah di tim juru bicaranya. That's feedback gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tadi belajar information apa fungsinya, kemudian juga channel prosesnya seperti apa. Nah, kita akan spesifik nih, teman-teman lihat di sini ada channel information. Channel information sendiri itu ada dua, ada yang formal, ada yang informal. Yang formal itu biasanya dia dibangun oleh organisasi, misal kayak di UAD gitu ya, ada portal, ada SMS blast gitu ya teman-teman ya. Itu sebetulnya adalah channel yang sifatnya formal. Ada IG-nya UAD, ada YouTube-nya UAD, that's formal channel. Tapi ada juga informal channel. Let's say misalnya kadang-kadang ada WhatsApp yang sifatnya tuh informal, yang dibangunnya tuh bukan oleh organisasi tapi dibangunnya diinisiasi oleh dari individunya masing-masing. Atau grup-grup kecil gitu ya, itu adalah informal channel. Atau hanya lewat chatting-chatting biasa, itu that's informal channel. Yang sifatnya spontaneous dan emerges as response to individual choice. Jadi tergantung orang itu nyamannya seperti apa. Gitu ya, jadi channel information sendiri secara umum di organisasi ada dua ini. Nah, direction communication-nya tuh bisa seperti apa gitu ya. Ada yang sifatnya tuh vertikal, ada yang sifatnya lateral. Sangat sederhana sih konteksnya di sini, bahwa kalau misalnya direction communication yang sifatnya downward, vertikal itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu kan ya. Karena vertikal itu kan berdiri gini ya. Jadi ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Kalau ke bawah yaitu ya dari yang level atas ke level bawah. Misal dari rektor ke dekan-dekannya, dekan-dekannya ke dosen-dosennya. Biasanya berupa apa? Biasanya berupa kalau ngasih tugas, kalau ngasih instruksi, kalau ngejelasin tentang policy, kalau ngejelasin tentang informasi-informasi dari organisasi. Nah, bisa juga upward, bisa dari bawah ke atas. Nah, kalau di kampus kita misal dari dosen-dosen ke dekan, dari dekan ke rektor. Biasanya akan cerita tentang apa, isinya tentang apa. Nah, biasanya isinya tentang feedback gitu ya. Bisa jadi, jangan kayak gini dong nyampein informasinya. Atau, bisa nggak kebijakannya diubah gitu ya. Bisa nggak kebijakannya dimodify gitu ya. Bisa isinya feedback. Atau kemudian menginformasikan kepada atasan terkait progres dari pekerjaan.
Misalnya, Bu, saya udah sampai sini nih, Bu. Apa namanya? Ngajar saya udah berapa kali pertemuan nih gitu ya, biasanya kayak gitu. Atau ini absennya nih sampai pertemuan segini. Atau ini tugasnya anak-anak sampai pertemuan segini. Kira-kira seperti itu. Eh, Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Kalau dari atas ke bawah itu very clear bahwa itu akan memastikan bagaimana organisasi berjalan. Dari bawah ke atas juga penting karena dengan mendengar informasi dari bawah, kemudian yang atas atau manajer itu lebih aware tentang employee feeling, terutama apa perasaannya karyawan tentang organisasi dan pekerjaannya. Tapi bisa nggak Bu nyamping-nyamping? Bisa, itu namanya komunikasi lateral. Nah, komunikasi lateral tuh biasanya untuk yang satu level gitu ya, misal sama-sama dosen, sama-sama dekan gitu ya, atau di antara mahasiswa gitu, des lateral gitu ya. Nah, secara umum komunikasi di dalam organisasi sendiri ada yang ada dua kelompok besar. Ada yang sifatnya interpersonal itu antar orang, ada yang sifatnya organizational jadi di dalam organisasi. Nah, yang interpersonal itu biasanya ada 3 hal yang digunakan gitu ya. Yang pertama biasanya oral communication. Kelebihannya apa sih oral communication? Oral communication tuh ngobrol langsung. Jadi dia lebih cepat biasanya untuk menyampaikan komunikasi kan kita biasanya kalau nggak sabar langsung telepon ya nggak sih daripada WhatsApp ya. Kemudian dia dapat feedbacknya juga bisa langsung. Tapi kemudian negatifnya apa atau misalnya apa sih kekurangannya gitu ya. Itu bisa ada potential distortion, dia bilang whenever message had to pass through a number of people. Jadi kalau let's say kita mau ngomong dari orang ke orang, it should be kalau kita di kelas kita nyobain ya. Let's say 5 orang ya, dari orang pertama orang kedua udah bener nih. Biasanya dari orang kedua ke ketiga itu biasanya udah mulai ada distorsi. Nah, yang lebih bahaya itu dari begitu nyampe ke 5 itu informasinya karena udah berubah tuh gitu ya. Nah, itu adalah problem kalau oral communication. Nah, ada juga written communication. Written communication itu kita dalam bentuk tulisan. Let's say entah itu surat, entah itu WhatsApp dan seterusnya. Sebenarnya keuntungannya apa? Jadi dia kelihatan, verifiable, ada buktinya ya. Kayak chat-chat gitu kan. That's why sekarang kalau ada ini loh Bu buktinya saya udah lapor gitu ya. Ini loh Bu saya buktinya udah ngumpul skripsi misalnya gitu ya. Well thought, bisa dipikirin dulu gitu ya. Jadi nggak kalau ngomong kan resiko salah tuh besar. Resiko salah ngomong tuh besar ya. Tapi kalau tulisan itu biasanya kita akan baca dulu sebelum kita kirim. Makanya kemudian dibilang well thought, logical, dan clear. Very clear biasanya diperbaiki dulu. Tapi bisa nggak clear juga kalau kemudian yang nulis nggak jelas gitu ya, SPOK-nya dan seterusnya. Nah, tapi kemudian kelemahannya apa? Dia akan time consuming karena kemudian feedbacknya cenderung lama, time consuming feedback. Karena kemudian kayak WhatsApp deh gitu ya, kita harus nunggu orang yang ngetik dulu, kita begitu kita kirim, kita yang kayak harus kira-kira kok dia udah diri dia, tapi kok nggak dibales ya bisa kayak gitu ya. Jadi itu lebih ke time consuming juga, kita ngetiknya juga lebih lama. Dan ada juga yang disebut dengan non-verbal communication. Non-verbal communication ini bentuknya apa sih? Ada body language, facial expression. Teman-teman kalau marah gitu ya, wajahnya gimana sih gitu. Kemudian ada physical distance juga. Kalau sekarang physical distance itu karena harus ya. Kalau sebenarnya kalau in real dalam kondisi normal, physical distance itu juga part dari non-verbal communication. Misal kalau teman-teman lihat gitu ya di dalam kelas aja orang yang biasanya deketan gitu ya sahabatan tuh biasanya kalau di dalam kelas duduknya gimana sih biasanya mereka akan deketan juga atau ketika ngobrol gitu ya akan deketan ketika deketan kan kita bisa lihat ayo gitu ya atau kalau misalnya teman-teman ngelihat ada temannya perempuan sama laki-laki lagi duduk nggak lagi ngerjain tugas, mereka ngobrol, terus kelihatan dari ekspresinya, physical distance-nya agak deket, nggak jauh-jauhan banget misalnya, terus jadi yang kayak curiga, ini kenapa ya, ada apa ya, gitu ya, pasti kayak begitu kan gitu ya. Kalau sekarang physical distance is just because kita COVID-19, jadi harus agak jauh gitu. Nah, dari semuanya itu sebetulnya yang mana sih faktor penentu efektivitas komunikasi? Oke, saya kasih waktu buat mikir. Kira-kira yang pertama kali dilihat apa? Ternyata dari hasil riset, yang pertama kali impact banget sama apa namanya ya muatan komunikasi terutama di Indonesia itu adalah bahasa tubuh.
Jadi walaupun kita ngomongnya baik-baik nih, tapi kalau kemudian kita ngomongnya, let's say gini, ibu mau ngomong sama kamu, gitu ya. Itu kan ngomongnya biasa ya, ibu mau ngomong sama kamu. Tapi kemudian ngomongnya sambil melotot gitu. Kira-kira gimana maknanya? Nah, itu maknanya marah nih si ibu nih gitu ya. Karena kemudian bahasa tubuh itu 55% dari komunikasi. Yang berikutnya adalah intonasi. Ibu mau ngomong sama kamu. Tadi sama kan isinya, iya nggak sih? Tapi intonasinya lebih tinggi, lebih kencang. Nah, itu juga part dari komunikasi yang paling diperhatikan. Dan yang berikutnya adalah ucapan. Nah, ternyata ucapan itu hanya sekitar 7% dari komunikasi. Karena selama ini kita pikirkan, aku ngomongnya udah baik-baik kok, isinya udah baik-baik. Ya isinya baik sih, tapi bagaimana cara menyampaikannya. Nah, gitu ya. Terutama kalau di Indonesia yang konteksnya tuh sangat diperhatikan sekali. Nah, artinya apa? Lawan bicara itu sebenarnya lebih memperhatikan cara penyampaiannya melalui bahasa tubuh dan intonasi daripada sebetulnya isi ucapannya itu sendiri. Terus nggak penting dong isi ucapannya? Ya penting juga sih, sama gitu ya. Karena kalau isi ucapannya nggak dimengerti juga, sekeren apapun bahasa tubuh kita dan intonasi kita tetap nggak akan dimengerti. Nah, dalam interpersonal communication apa yang penting gitu ya, tips-tipsnya kalau ini mungkin nggak ada di buku. Yang pertama adalah active listening gitu ya. Kalau kita mau komunikasi kita efektif, kita juga harus mau dengerin, nggak cuma harus mau ngomong. Dan yang disebut dengan aktif itu adalah menyimak gitu ya, mencoba untuk memahami gitu. Bukan cuma sekedar dengerin aja, tapi juga mencoba untuk memahami dan mencoba untuk mengerti. Active listening dan empathy. Nah, ini dia nih. Ini sebetulnya kelebihannya dari orang psikologi karena kemudian kita belajar empati. Yang berikutnya adalah assertive communication. Jadi asertif tuh gimana sih, galak ya Bu ya? Enggak, asertif itu tegas gitu ya. Jadi kita bicara apa yang memang harus dibicarakan dengan cara yang clear, tujuan kita termaksudkan tapi tanpa menyakiti orang lain gitu ya. Kemudian juga personal communication yang penting lainnya adalah tipsnya adalah giving feedback atau ngasih feedback gitu. Jadi feedbacknya bentuk apa? Komunikasi kamu bagus? Enggak. Feedback itu sesimpel misalnya ketika ada orang ngomong, matanya teman-teman ngelihat, kemudian teman-teman ngangguk-ngangguk. Nah, itu part juga dari feedback. Nah, kalau yang ini adalah organizational communication. Kita akan bahas di video selanjutnya.